Cara mudah sholat khusyuk disarankan mengikuti secara berurutan. Pendalaman singkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dalam tubuh anak Adam terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kunci dan pusat segala kehidupan adalah hati. Maksud hati di sini bukanlah hati jasmani, melainkan hati nurani, ruh atau jiwa manusia. Jelas dengan hadis ini bahwa hati adalah raja di dalam tubuh yang harus ditaati oleh rakyatnya, yaitu kedua mata, kedua telinga, mulut, kedua tangan, kedua kaki, dan faras atau kemaluan. Sedangkan sebutan kata al-qalbu terdapat di dalam Al-Quran sebanyak 144 kali. Dan kebanyakan makna dari al-qalbu berkisar di atas makna al-wuzdan dan al-aqlu. Dan di atas keduanya berdiri fitrah yang benar dan perasaan yang berbeda. Baik perasaan itu merupakan unsur cinta ataupun benci. Di samping itu, al-qalbu merupakan tempat dari iman dan hidayah, tempat ilmu dan makrifat, serta tempat keinginan dan rasa putus asa. Al-qalbu sebagai tempat fitrah yang benar, seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan al-qalbu atau qalbu yang selamat atau benar. Quran Surat Asy-Syura ayat 89. Lafal al-qalbu bisa ditetapkan untuk dua arti. Pertama, daging yang terdapat di dalam dada di sebelah kiri dan di dalam rongganya berisi darah hitam. Ia adalah sumber ruh dan tempat tinggalnya. Daging dalam bentuk ini juga terdapat pada hewan dan orang mati. Kedua, ia adalah merupakan bisikan rabbaniyah, ruhaniyah yang mempunyai sesuatu hubungan dengan daging ini. Bisikan inilah yang mengenal Allah Ta'ala dan memahami apa yang tak dapat dijangkau oleh khayalan dan angan-angan. Itulah hakikat manusia dan dialah yang diseru. Andai kata yang dimaksud dengan al-qalbu di sini adalah jantung, tentulah ia terdapat pada setiap orang. Apabila engkau ketahui ini, maka ketahuilah bahwa kaitan bisikan ini dengan daging adalah kaitan yang tersamar. Tidak terdapat atau terjangkau dengan penjelasan, tetapi tergantung pada penyaksian. Hanyalah dapat dikatakan bahwa bisikan hati itu seperti raja, dan daging ini seperti suatu gedung kerajaan. Karena kalau hubungannya disebutkan seperti halnya benda-benda, tentulah tidak bisa dikatakan. Firman Allah yang artinya, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya. Quran Surat Al-Anfal ayat 24. Tegasnya, jika ilmu syariat saja yang dipelajari dan dikerjakan itu tanpa adanya serta Allah di dalam hatimu adalah menjadi semu atau hanya sebatas ingatan dan hafalan serta kebiasaan saja yang tidak melekat dalam hati dan jiwanya, sesuai dengan mafhum hadis lain Rasulullah SAW yang menyebutkan ilmu itu ada dua macam. Satu, ilmu yang hanya ada dalam ucapan saja. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menuntut kepada ulama tersebut. Yang kedua, ilmu yang membekas di dalam hati, dan inilah ilmu yang bermanfaat, sehingga tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri bila saat sakaratul maut nanti tiba pada diri yang bersangkutan. Tidak bermanfaat karena hati atau ruhnya masih kotor, hitam, legam, dan berkarat, karena tidak atau belum bersih dan suci seperti semula ketika dititipkan dahulu, dan yang wajib kita pertanggungjawabkan. Allah tidak hanya semata-mata melihat apa-apa perbuatan baik yang telah kita lakukan atau kerjakan secara nyata, perbuatan fisik yang hanya dapat dilihat mata jahir, melainkan lebih condong melihat apa yang ada di dalam hati. Apakah dalam perbuatan fisik yang kita lakukan tersebut ada sertanya atau mengingatnya atau tidak saat kita lakukan dalam bentuk amal ibadah apapun. Sekali lagi, mari kita pikirkan baik-baik bahwa bukan syahadat yang jatuh di lidah saja dalam ucapan,
bukan juga sholat, sebatas gerakan sholat dan ucapan bibir, namun hatinya lalai tidak ingat kepada Allah. Bukan puasa, bukan zakat, bukan menunaikan ibadah haji. Saat melaksanakan ibadah tersebut ingatannya hanya pada pekerjaan, pada anak atau istri atau kampung halaman. Bukan infak, bukan sedekah, bukan membaca Quran atau Yasin. Bibir membaca tapi hati dan ingatan selalu ingat pada hal lain, bukan ingat kepada Allah. Bukan memberi makan anak yatim piatu, bukan pula membangun berpuluh-puluh masjid dan lain-lain amal ibadah yang kita kerjakan yang dinilai atau yang diterima Tuhan. Meskipun semua itu baik dan dianjurkan dalam agama serta mendapat pahala, akan tetapi yang lebih baik dan lebih sempurna serta lebih utama adalah semua amal ibadah yang dikerjakan tadi sembari berbarengan hati kita berzikir, ingat Allah. Hati yang bersih, tulus dan ikhlaslah yang diterima Tuhan. Seperti di dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, kelak pada hari kiamat akan didatangkan beberapa buku yang disegel, lalu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu Allah berfirman, buanglah ini semuanya. Malaikat berkata, demi kekuasaan Engkau, kami tidak melihat di dalamnya melainkan yang baik-baik saja. Selanjutnya Allah berfirman, sesungguhnya isinya ini dilakukan bukan karenaku, dan aku sesungguhnya tidak akan menerima kecuali apa-apa yang dilaksanakan karena mencari keridhaanku. Hadis qudsi riwayat Bajar dan Tabarani dengan dua sanad atau di antara para rawinya termasuk perawi Al-Jami'us Sahih. Bukankah tubuh zahir kita saja perlu diberi makan agar kuat, dicuci dan dibersihkan supaya bersih dan suci? Pencucian dan pembersihan tubuh dilakukan rutin melalui mandi minimal 2 kali sehari. Demikian pula dengan jiwa atau hati atau batin, ruh kita. Wajib pula kita pelihara serta diberi makan. Kita cuci dan kita bersihkan agar tetap bersih dan suci, sebagaimana ketika waktu ruh dititipkan oleh penciptanya sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, dan kelak akan kita kembalikan kepada pemiliknya. Marahkah jika Anda menitipkan suatu barang atau benda kepada orang lain yang ketika dititipkan bagus, bersih, rapi dan cantik, indah, ketika diminta dipulangkan menjadi buruk, busuk, kotor, berantakan dan jelek kusam? Saya yakin Anda tidak suka dan pasti akan marah. Bagaimana pula dengan Allah? Adapun cara memberi makan, mencuci dan membersihkan jiwa atau hati atau batin ruh kita adalah dengan cara zikrullah, mengingat Allah, di mana dalam Al-Quran menyatakan bahwa makanan ruhani adalah mau'ijah Tuhan. Hal tersebut telah dinyatakan dalam surat Yunus ayat 57 yang berbunyi, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Setelah kita melakukan pembersihan zahir melalui mandi dan batin melalui zikrullah, maka cara agar kita mendapatkan solat atau ibadah apapun yang kita lakukan hingga dapat menjadi khusyuk sekaligus dapat membersihkan penyakit kotoran hati kita tadi adalah dengan zikrullah setiap detik dan setiap waktu dengan terus-menerus di dalam hati, sehingga kotoran-kotoran yang melekat di dalam jiwa atau hati atau batin ruh yang bersemayam tersebut secara perlahan-lahan akan jatuh berguguran, yang kemudian akan mendapatkan kebersihan yang sempurna, bersih lahir dan bersih batinnya. Dari pancaran hati yang bersih akan terlihat dari perbuatan dan tingkah lakunya. Karena jiwa dan hati yang bersih penuh dengan zikrullah, ingat selalu kepadanya. Mudah-mudahan atas bimbingan Allah selama kita menjalani hidup, tugas, pekerjaan, profesi dan tanggung jawab maupun ujian, cobaan, bencana atau apapun namanya, insya Allah kita tidak akan mudah goyah, tidak gampang berputus asa, dan tidak akan sedih berkepanjangan, tidak menyesal, tidak mudah terombang-ambing karena hatinya telah ikhlas, dan yang lebih komplitnya terhapus dari segala macam bentuk penyakit hati atau hatinya telah bersih kembali. Karena kita selalu dekat dengan Yang Maha, maka hati kita pun menjadi tentram. Firman-Nya,
yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd 13:28. Orang-orang yang hatinya dekat karena selalu ingat dengan Allah dijamin pasti mendapatkan ketenangan hati, serta akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, lahir dan batin. Kalau jiwa, hati, atau batin ruh sudah bersih karena telah sering dicuci, dibasuh dengan zikrullah, maka lama-kelamaan secara otomatis ruh yang dititipkan dahulu dan harus kita pertanggungjawabkan kembali ke hadapan Allah yang telah kita kotori akan menjadi bersih pula, yang pada gilirannya akan muncullah pengenalan terhadap diri sendiri. Setelah dapat mengenal diri sendiri, barulah akan dapat mengenal Tuhannya. Jika sudah mengenal Tuhannya, maka binasalah dirinya. Maksudnya, tiada yang dilihat atau dipandang atau dipikirkannya kecuali hanya Allah. Dan barulah kita menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya, maha bodoh, maha lemah, maha miskin, maha rendah. Sehingga segala sifat sombong, angkuh, merasa hebat, kuat, kaya, pintar, merasa lebih dari orang lain dan sebagainya, atau yang disebut dengan segala macam bentuk penyakit hati, secara berangsur-angsur insya Allah akan dikikis dan sirna. Namun kalau kotoran batin atau hati tidak dengan segera kita bersihkan, maka semakin lama jiwa, hati, batin, ruh ini akan semakin kotor dan berkarat, sehingga semakin rusaklah ia. Akhirnya akan semakin sulit untuk dibersihkan dan memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan sampai di mana umur kita nantinya akan berakhir, kita juga tidak tahu. Penyakit hati adalah dari diri kita yang paling mengetahui dan merasakannya. Apakah kita ada menyimpan penyakit hati atau tidak? Sebab penyakit itu berada dan bersemayam di dalam hati yang tentunya tidak tampak dari luar. Dan tetapi jika orang menyimak, mengamati, memperhatikan dan bergaul dengan kita, lama-kelamaan penyakit hati itu akan diketahui dan dirasakan orang lain. Apakah itu dari ucapan, perbuatan, tindak tanduk serta tingkah laku yang kita perbuat, disadari ataupun tidak disadari, dengan sengaja maupun tidak disengaja. Untuk mendapatkan solat yang khusyuk sekaligus dapat membersihkan hati, mengikis penyakit hati yang penyebabnya adalah karena kurangnya keimanan. Hati yang tidak memiliki iman lama-kelamaan akan menjadi penyebab hatinya menjadi mati. Tidak akan dapat diperoleh secara spontan atau instan, melainkan harus diperoleh secara perlahan-lahan dengan niat sungguh-sungguh dan benar-benar berjihad untuk membiasakan atau melatih diri sendiri melalui cara mengingat Allah di dalam hati tanpa suara atau syiar. Disebut juga dengan zikir khafi, kalbu, hati atau nafas, secara terus menerus. Tidak hanya dilakukan sebatas pada saat melaksanakan ritual ibadah saja. Setiap detik, setiap saat dan setiap waktu, apapun aktivitas yang kita lakukan, ingatlah Allah di dalam hatimu, di mana hal tersebut harus memerlukan suatu kesengajaan dan jihad, dengan kemauan membiasakan diri secara terus menerus, timbang mengingat hal-hal lain yang tidak perlu atau tidak bermanfaat, apalagi hal negatif. Lebih baik kita membiasakan dan melatih diri untuk mengingat Allah, di mana yang parahnya ketika kita mengerjakan ibadah solat. Begitu angkat takbir, ingatan kita pun mulai merayap kemana-mana, selalu kepada hal-hal lain. Padahal sebelum solat, hal itu tidak muncul, sehingga kita tidak pernah mendapatkan ibadah solat yang khusyuk. Jikapun ada, paling 1 atau 2 rakaat saja. Habis itu bubar dan buyar, tak gendong mana-mana. Lirik lagu musisi almarhum Mbah Urip yang didapat hanya capek atau lelah, dan solat terkesan cuma menjadi sekedar menggugurkan kewajiban saja, belum merupakan suatu kebutuhan. Yang dimaksud dengan khusyuk adalah ingat dan menghadirkan Allah di dalam hati, tidak ada yang lain. Meskipun telinga mendengar atau mata melihat yang lain saat beribadah, namun hati dan pikiran serta ingatan kita tetap fokus atau tertuju kepada Allah, khususnya pada saat melaksanakan solat. Atau dengan kata lain, meskipun telinga mendengar atau mata melihat yang lain, hati dan pikiran serta ingatan tidak melenceng dan memikirkan
hal yang lain tersebut karena pendengaran dan penglihatan menjadi teralihkan. Dan tetapi hati tetap ingat kepada Allah semata-mata. Bukan berarti tidak mendengar atau tidak melihat, karena kita punya mata dan telinga. Ada juga yang menyarankan supaya solat bisa khusyuk dengan cara agar kita memandang pada satu titik di sejadah dan jangan berkedip. Lalu artikan dan pahami bacaannya. Jika cara yang kita pakai supaya solat kita khusyuk dengan metode seperti itu yang kita lakukan, bagaimanapun kerasnya Anda berjuang dan berusaha, saya yakin tidak akan pernah bisa, karena hanya bersandar dan berdasarkan pada fisik atau kedipan mata saja atau anggota tubuh. Namun tetap saja hati Anda tidak akan ingat Allah. Begitu mata kita pedas memandang atau karena gatal atau karena ada nyamuk atau lalat dan kemudian berkedip, buyar lagi, sehingga akhirnya mata kita pula yang disalahkan. Ini bukan masalah mata, ini adalah masalah fokus hati dan pikiran, ingatan serta perasaan atau rasa. Sedangkan untuk mengartikan atau memaknai atau memahami seluruh bacaannya, saya kira pasti tidak akan bisa juga. Selain tak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka bagi orang Arab, orang-orang yang mengerti dan para ustadz-ustazah atau orang yang belajar bahasa Arab serta ulama, pastilah mereka semua sepanjang solatnya khusyuk, karena mereka cukup mengerti atau paham arti makna apa-apa yang dibacanya itu. Sayangnya yang diminta Allah dari beragam kemampuan dan bahasa manusia yang diciptakannya ketika menyembah bukanlah artinya, atau kita mutlak atau wajib tahu makna dari bacaan yang kita baca. Bagi yang mengerti tentu lebih baik. Yang Allah minta itu adalah agar mengingat Dia saja saat menyembahnya dan tidak dicampur dengan yang lain ketika ibadah, daripada tahu arti tapi hati tidak ingat Dia. Hal semacam ini justru menurut hemat saya malah akan menjadi semakin kacau dan amburadul, di mana pikiran, hati dan ingatan orang yang sholat semakin bertambah banyak bercabang untuk berpikir masalah arti atau makna lagi. Padahal paham arti atau makna belum tentu akan menjadikan kita khusyuk mengingat Allah tanpa mempelajari caranya. Sedangkan pada sisi lain, bagi mereka yang tidak mengerti apa arti yang dia baca, yang bersangkutan harus menerjemahkannya meskipun hanya dalam hati, dan perlu menghafal lagi ke dalam bahasa yang dia mengerti, sebab dia tetap wajib membaca dengan menggunakan bahasa Arab selain bahasa yang dia mengerti, di mana tidak sah solat membaca selain dengan bahasa Arab, sehingga menjadi mustahil, karena otomatislah menjadikan solat kita batal, sebab menambahi ucapan atau bacaan meskipun hanya dalam hati yang telah ditentukan dari solat itu sendiri. Ada juga yang berpendapat kalau bacaan yang dibaca tidak pas atau salah dan tidak fasih, maka menjadikan salah pula arti atau maknanya itu, sehingga solatnya menjadi tidak sah. Karena dalam bacaan solat dituntut harus fasih, tepat dan pas serta benar membaca huruf Araf. Panjang pendeknya, nahu, sorob, mantik bayan, idrom, idhom dan lain-lain. Hal itu memang tidak salah dan diharuskan dalam syariat. Tapi apakah kita maunya terus begitu dengan mengabaikan yang Allah inginkan? Syarat dan ketentuan yang disiarkan ini menjadi semakin mengkhawatirkan bagi saudara-saudara kita yang lain yang bacaannya tidak pas dan tidak fasih, sehingga dapat menimbulkan keraguan pikiran untuk menunaikan sholat, apalagi yang baru belajar, baru bertobat, atau bagi yang baru memeluk agama Islam. Selama ini yang kita kerjakan dalam sholat hanya selalu menggunakan tata aturan otak kiri kita saja, menghafal dan menghitung serta mengingat, yang faktanya hanya menghasilkan ketidaknyamanan dan rasa jenuh. Hal ini tidak lain disebabkan perasaan yang terpisah, karena harus memenuhi logika hukum syariat semata. Sementara itu aktivitas otak kanan kita telah dibiarkan liar oleh karena kita berprinsip yang penting kita sudah memenuhi dari syarat sahnya sholat. Akibatnya karena menggunakan otak kiri saja, kita akan merasa capek sendiri karena terdoktrin harus berkonsentrasi. Dan karena otak kiri kita lelah, otak
kanan pun bekerja liar ke sana kemari dan mengingat apa-apa yang telah pernah kita lakukan. Padahal Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa di dalam sholat atau ibadah apapun, kesadaran spiritual atau otak kanan atau emosional kita haruslah kita aktifkan, yakni merasakan kehadiran Allah di hadapan kita dan kita menjadi ihsan, orang yang berserah diri. Kita ini tidak pernah disadarkan bahwa sholat itu untuk kebaikan kita dan bisa dirasakan langsung oleh pikiran serta perasaan hati kita sendiri. Dan sholat itu akan membuat perasaan hati kita damai dan tenang. Allah itu tidak butuh sholat kita, tapi kitalah butuh Allah yang telah menciptakan manusia. Kita melaksanakan sholat merupakan tanda syukur kita kepada Allah semesta alam. Jika pikiran dan cara berpikir kita ini sudah seimbang, maka tubuh dan jiwa akan mengikuti kehendak pikiran kita. Ini adalah sinergi yang diharapkan dapat menampilkan kualitas sholat kita secara optimal. Perasaan khusyuk tidak mungkin bisa kita dapatkan jika kita tidak memiliki kesadaran serta kepercayaan diri bahwa sebenarnya di saat sholat kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan pandangan para ahli tasawuf, gambaran dunia saat ini adalah juga gambaran sebagian besar umat Islam yang hanya sampai mencapai pada Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan. Haram berarti pula sesuatu yang terhalangi atau kalbu yang masih terhalangi oleh sesuatu dan ia belum bersih. Sedangkan Masjidil Aqsa, putih bersih, adalah gambaran kalbu yang bersih yang tidak terhalangi dan sebagai landasan untuk melakukan mi'raj. Pada saat kita melakukan gerakan takbiratul ihram atau takbir larangan dalam sholat, maka otomatis seluruh saraf indera kita tidak menghantarkan impuls getaran dari panca indera, sebab 7 pintu hawa nafsu yang ada di kepala tidak difungsikan, sehingga ruhani perlahan bergerak meninggalkan keterikatannya dengan badan atau syahwat. Neuron-neuron akal ini telah berhenti bergerak hingga menjadi nurun ala nurin, lalu melesat kembali ke pangkalnya, yaitu cahaya Allah dan cahaya yang terpuji. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 35 yang artinya, cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahaya nurnya siapa yang dia kehendaki. Pada saat inilah ruhani telah berserah diri dan lepas bebas dari pengaruh alam-alam, suara-suara gaib dan lain-lainnya. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada wajah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus, dan aku bukan termasuk orang yang menyekutukannya. Quran surat Al-An'am 679. Ayat yang kerap kita baca ini adalah merupakan pernyataan setiap kali kita sholat, bahwa seharusnya kita telah menyadari sedang menghadapkan wajah kita dengan wajah Allah yang maha suci itu, atau bertawajuh. Kemudian dilanjutkan dengan sesuatu penegasan bahwa solatku, ibadahku, dan hidupku serta matiku semata-mata hanya untuk Allah, tiada yang lain. Jika keadaan ini yang terjadi, tak mungkin akal kita berkeliaran tak terkendali mengingat selain Allah. Kita juga tidak mungkin melakukan perbuatan yang dapat melanggar tuntutan Allah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan dirikan salat. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan ingkar, dan sesungguhnya mengingat Allah dalam salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat lainnya. Quran surat Al-Ankabut 2945. Dan Allah memberikan gelar kepada orang yang salatnya tidak sesuai dengan sumpahnya sebagai salatnya orang munafik. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka zikrullah kecuali hanya sedikit sekali. Quran surat An-Nisa 142. Di saat kita melaksanakan sholat, kita sering mengalami rasa jenuh dan merasa tidak pernah khusyuk. Padahal dalam doa iftitah kita telah berikrar bahwa diri kita sedang menghadapkan wajah kita dengan wajah Allah. Hal ini terjadi hanya dikarenakan kita tidak pernah tahu bagaimana cara kita melakukan takbiratul ihram tersebut dengan baik.
Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa solat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin, yaitu naiknya jiwa meninggalkan ikatan nafsu yang terdapat dalam fisik manusia menuju ke hadirat Allah. Mungkin bagi kita yang awam agak canggung dengan istilah mi'raj yang hanya sebatas kita kenal sebagai peristiwa luar biasa hebat yang pernah dialami Nabi Muhammad SAW dan menghasilkan suatu perintah solat. Mengapa Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa solat merupakan mi'rajnya orang mukmin? Adakah kaitannya dengan mi'rajnya Rasulullah SAW? Karena perintah solat adalah hasil perjalanan beliau ketika Rasulullah berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Apakah mungkin kita dapat melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW melalui solat? Apakah diri kita bisa bertemu dengan Allah ketika solat? Begitu mudahkah bertemu dengan Allah? Atau jika jawabannya tidak, mengapa kita diperintahkan untuk solat? Adakah rahasia di balik solat? Solat dalam pandangan dan tinjauan para ahli tasawuf ada dua macam, yakni solat yang bersifat syariat, yaitu solat 5 waktu, solat wajib dan sunnah. Sedangkan yang kedua adalah solat daim. Adapun daim berarti kekal atau tetap. Solat daim berarti doa atau zikir yang selalu kekal dan tetap. Solat daim seperti diungkapkan dalam firman Allah yang artinya, yang mereka itu tetap mengerjakan solatnya secara terus menerus. Quran surat Al-Ma'arij ayat 23. Ketika ruh kita itu masih dalam kondisi yang rohani, sebelum ia diberi badan jasmani dan dibentuk oleh Allah, pada hakikatnya ruh itu sudah dibimbing agar selalu ingat zikir kepada Allah. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi." Quran surat Al-A'raf 172. Solat daim tidak seperti solat 5 waktu dan solat sunnah nawafil. Solat daim tidak terikat dengan waktu, tanpa ruku dan tanpa sujud. Sebutan lengkap untuk solat ini adalah solat daim mulat salira, yaitu zikir yang kekal dan mawas diri. Mawas diri di sini berarti selalu ingat atau iling kepada Tuhan Yang Maha Esa. Solat daim ialah solat yang tetap, yang selalu dilaksanakan, atau solat yang tidak pernah ditinggalkan. Mawas diri dan mawas aku, melihat dengan teliti akan diri sendiri atau dirinya dalam arti yang seutuhnya. Melakukan ini amat penting bagi kita yang mencari ilmu hakikat, dan melakukan yang demikian inilah yang disebut dengan solat daim mulat salira. Jadi yang dimaksud dengan solat daim adalah memperhatikan dengan seksama rasa hidup kita semua, lalu mengakui dirinya menjadi penampakan lahiriah Tuhan yang Maha Suci, yang sejati, yang Maha Kuasa, yang kuasa menciptakan segala sesuatu. Kalau sudah bisa demikian, itulah yang disebut solat daim, yaitu solat sejati. Saya berniat melaksanakan solat daim untuk selama hidupku. Berdirinya adalah hidupku, rukuknya merupakan penglihatanku, iktidalnya pendengaranku, sujudnya adalah penciumanku, bacaan ayatnya ucapanku, duduknya adalah imanku, pujiannya keluar masuknya napasku, sedangkan zikirnya itu adalah ingatanku, dan kiblatnya renunganku. Fardu menjalankan yang wajib karena kodratku sendiri. Di situ lalu kita pasrah kepada zat hidup kita pribadi. Jangan ragu-ragu lagi, karena yang demikian itu telah berdiri zat, sifat, dan perbuatan kita ini sudah menjadi Al-Quran sejati sebagai tanda hakikat semua solat. Solat daim adalah solat yang sejati. Ia tanpa diantarai oleh waktu dan tidak mempunyai hitungan rakaat. Mereka ini bisa disebut solat sambil bekerja, melakukan pekerjaan sambil solat, duduk dengan berdiri, berdiri dengan duduk, lari dengan berhenti, membisu dengan bercerita, bepergian dengan tidur, serta tidur dengan jaga. Seperti itulah ibaratnya semua hakikat solat daim tanpa sujud dan ruku, yakni hanya berada dalam rasa hidup kita.
Solat daim merupakan bentuk pengembaraan ahli kerohanian dalam mencari Tuhan, untuk menemui Tuhan yang maha kuasa, maha suci dan maha sempurna. Maka dalam pencarian itu seseorang harus suci secara lahir dan batin. Karena itu ia harus menghidupkan hati dan perasaannya untuk selalu ingat dan berzikir kepada Tuhan. Hal ini bisa dicapai dengan cara solat daim dalam arti tasawuf, yaitu ingat dan zikir yang terus menerus. Dengan demikian, solat daim ini tidak dalam arti solat fardu 5 waktu dan solat sunnah, melainkan lebih sesuai jika diartikan zikir secara sufi yang terus menerus. Al-Quran telah menganjurkan banyak berzikir di luar solat. Dalam hubungan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila telah ditunaikan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah 10. Maka apabila kamu telah menyelesaikan solatmu, ingatlah Allah pada waktu kamu berdiri, duduk dan berbaring. Quran Surat An-Nisa 103. Rasulullah SAW adalah contoh yang sempurna. Beliau menjalankan solat 5 waktu dan solat sunnah-sunnah lainnya, tetapi beliau juga menjalankan solat daim dalam sehari-harinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah Ta'ala dalam segala keadaan. Hadis riwayat Muslim. Adapun untuk dapat mencapai tujuan kita agar khusyuk dalam solat, itu hanya diperlukan latihan yang sangat ringan dan mudah sekali, namun harus dengan kemauan yang kuat. Karena banyak cobaan dan godaan di dalam hati melalui bisikan setan yang selalu mengatakan, kau masih muda dan masih panjang lagi umurmu, nanti saja. Atau, enggak benar itu ajarannya, nanti kau sesat, nanti kau bisa gila. Atau, nanti kau mau ini, mau itu, mau begini, mau begitu, jadi terhalang, enggak mau atau takut. Rugi bro, ini dunia, nanti saja soal itu. Atau, puas-puaskan dulu hidupmu, kau kan masih muda, sehat dan masih kuat, pada akhirnya bisa bertobat. Ataupun bisa juga dia berbisik, solat yang kau laksanakan itu sudah baik dan benar, sudah lengkap semua rukun dan syaratnya. Soal diterima solatmu atau tidak kan itu urusan Allah. Kayak dia saja yang paling tahu. Dia suruh kau cuma ingat. Aneh kan kok cuma disuruh mengingat. Gampang sekali itu ilmu yang dia sampaikan, dan semua orang bisa. Lagi pula bukan dia yang menentukan ibadah orang diterima atau tidak, dan lain sebagainya bisikan-bisikan setan. Itulah yang harus engkau lawan, seperti lirik lagu Oma Irama antara lain. Jalan menuju ke neraka mahal harganya, tapi banyak orang yang suka. Jalan menuju surga gratis, namun banyak orang yang ogah, dan seterusnya. Mahal karena untuk mabuk minuman keras harus pakai uang. Untuk beli minuman, berjudi pakai uang, mabuk narkoba juga pakai uang, mau ke diskotik pakai uang, mau melacur juga pakai uang. Begitulah mahalnya neraka. Tapi banyak orang yang suka. Meskipun gratis jalan menuju surga, namun berat orang mau memulai. Solat gratis alias enggak pakai uang, mengingat Allah juga gratis tanpa tenaga serta tidak perlu pakai uang, dan sebagainya. Sabda Rasulullah SAW, perhatikan, surga itu dikelilingi oleh berbagai kesukaran, sedangkan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang menarik. Perhatikan, jalan ke surga itu penuh rintangan dan berliku-liku, sedangkan jalan ke neraka mudah dan rata. Setiap menuju kepada kebaikan, pasti ada penghalangnya, sebagaimana firman-Nya. Artinya, tidaklah ada satu jiwa pun yang kamu lepaskan atau tampakkan, melainkan bagi setiap jiwa itu ada ketentuan Allah yang akan melestarikannya padamu. Janganlah menunggu hilangnya penghalang untuk melaksanakan perjalananmu untuk menuju kepada Allah yang Maha Tinggi. Sesungguhnya yang demikian itu akan memutuskan kamu dari kewajibanmu menuju kepada Allah di dalam apa yang Allah meletakkan, menempatkanmu di dalamnya. Sesungguhnya tidak ada jalan yang tidak berpenghalang. Begitu pula dengan perjalanan seseorang yang sedang menuju kepada Tuhan. Dalam perjalanannya tersebut, mereka pasti menemui halangan dan rintangan.
yang kesemuanya itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah untuk menguji apakah mereka benar-benar dan sungguh-sungguh. Tinggal sekarang apakah mereka itu akan mampu mengatasi halangan dan rintangan tersebut ataukah tidak. Dan selama manusia hidup di dunia ini, pasti tidak akan lepas dari segala cobaan, halangan dan rintangan. Terlebih Allah tujuannya untuk melatih agar hati tetap berkekalan untuk mengingat Allah. Hadirnya Allah di dalam hati di samping ritual solat syariat yang wajib dilaksanakan, dan keduanya syariat tanpa hakikat hampa, hakikat tanpa syariat batal. Mau tidak mau, suka atau tidak, harus kita kerjakan berbarengan. Tidak boleh dan tidak dibenarkan kita hanya berhakikat atau mengingat Allah saja tanpa melaksanakan solat dan tidak menegakkan syariat. Itu sama artinya batal. Demikian pula dengan sebaliknya, hampa adanya jika kita menegakkan solat atau melaksanakan syariat tapi tidak diiringi dengan ingatan hati kepada Allah. Manusia hidup harus bersyariat dan berhakikat karena Nabi Muhammad SAW yang merupakan kekasih Allah dan sudah dijamin masuk surga masih melaksanakan sholat, puasa, bangun di tengah malam untuk bertahajud dan menjaga kepribadian serta akhlak dan lain-lain. Padahal hatinya setiap detik, setiap waktu terus berkekalan tak berkesudahan mengingat Allah. Allah berfirman yang artinya, janganlah kau tinggalkan zikir yang disebabkan karena hatimu tidak hadir bersama-sama Allah di dalam zikir. Sesungguhnya kelalaianmu kepada Allah tanpa adanya zikir itu sangat berbahaya daripada kelalaianmu kepada Allah masih adanya zikir kepadanya. Semoga Allah mengangkatmu dari zikir yang disertai kelalaian menuju pada zikir yang disertai dengan kesadaran, ingat kepada Allah, dan dari zikir yang disertai kesadaran menuju pada zikir yang disertai kehadiran hati kepadanya, dan dari zikir yang disertai kehadiran hati kepadanya menuju kepada zikir yang disertai adanya kegaiban dari selain yang telah disebut, dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah. Firman-Nya yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepada aku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah 152. Kebenaran semu adalah miliknya setiap manusia. Kebenaran yang kita dapatkan dengan hanya membaca, mempelajari, meneliti, mengupas dan mengulas serta menguraikan kitab-kitab suci belumlah merupakan suatu kebenaran mutlak. Ketenangan dan kelapangan hati sanubari kita yang paling dalam tidak akan kita temukan, karena diri kita ini selalu mengandalkan dan mengedepankan ilmu buah pikiran dan akal yang sangat terbatas itu, sehingga cahaya Tuhan tidak akan turun untuk membimbing dan mengarahkannya secara tuntas. Namun bila hati yang terlebih dahulu kita kedepankan, maka pastilah kita akan menemukannya. Jika kita ingin dapat berdampingan dengan Tuhan, wajib bagi kita untuk membersihkan dan mensucikan hati, mentauhidkan Allah terlebih dahulu dalam hati, yang pada hakikatnya itulah kebenaran mutlak dari Tuhan. Bila kita sudah menemukan, pastilah diri kita tentram, aman, damai, serta bahagia akan kita miliki. Jika belum juga kita temukan, itu disebabkan karena kita selalu mengandalkan akal dan pikiran kita untuk mencari kebenaran yang mutlak itu. Selalu mentuhankan akal, sehingga hidup kita masih terus terasa tidak lengkap, atau ada sesuatu rasa yang mengawang, sehingga tanpa henti kita terus mencari-cari walaupun dengan meraba-raba.